Puan dengan ratusan baliho belum tentu menang lawan Ganjar tanpa baliho. Langkah politisi PDIP Puan Maharani yang menebar baliho kampanye di berbagai tempat di Jawa Timur adalah sangat mengherankan. Kenapa? Di saat rakyat dicekam ancaman kematian karena COVID, seorang politisi menebar baliho kampanye itu sangat merugikan diri sendiri sebenarnya. Orang akan melihat bahwa si politisi tersebut tidak peduli dengan penderitaan rakyat, dengan ancaman yang dihadapi rakyat. Sementara saat ini, saat mereka keluar rumah, mereka akan dikepung oleh baliho Puan di mana-mana. Di pinggir jalan ada Puan, di dekat gedung ada Puan, di perempatan ada Puan, di lampu merah Puan juga ada. Hanya di gedung DPR saja, kabarnya Puan jarang kelihatan. Bagi Anda yang belum pernah melihat baliho-baliho Puan tersebut, sungguh sangat menyesal. Ibaratnya percuma Anda hidup 1000 tahun jika belum pernah melihat wajah di dalam baliho tersebut. Sepanjang perjalanan di Jawa Tengah, saya melihat baliho Puan Maharani di mana-mana dengan berbagai pesan. Banyak banget, sebanyak spanduk Puan di banyak titik di hampir seluruh Indonesia. Generasi milenial jelaslah bukan orang yang terpengaruh oleh iklan di baliho dan spanduk. Mereka adalah generasi internet. Mereka lebih terpengaruh oleh konten di YouTube, TikTok, Instagram, dan banyak platform media sosial lainnya. Sayap. Ketika membaca baliho dengan kata kepak sayap tersebut, pikiran orang akan langsung mengingat potongan chicken wing. Sepertinya memang gaya promosi Puan ini mirip rumah makan Pringsewu yang memasang petunjuk jalan di mana-mana. Apalagi sekarang orang sudah paham kalau ini itu adalah iklan. Dan iklan biasanya dalam sebuah tontonan lebih baik di skip daripada mengganggu keasikan. Jangan dikasih ke orang tua jadul yang masih nostalgia masa lalu bahwa baliho dan spanduk akan mempengaruhi orang untuk memilih. Dunia sudah berbeda, zaman juga sudah berganti. Masa orang di sampingnya dia lagi. Hayo, udah pada subscribe belum nih? Ayo buruan subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Buruan klik tombol merahnya dan nyalain loncengnya biar kita makin semangat bikin kontennya. Yuk! Ratusan baliho belum tentu menang lawan Ganjar tanpa baliho. Kalau kalian tinggal di kota besar, kalian pasti sudah capek melihat baliho beberapa ketua umum partai yang terpasang di beberapa titik strategis. Kalau kota kecil, saya kurang tahu. Di tempat saya tinggal ada baliho Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. Ada juga yang katanya AHY dan Cak Amin. Mereka semua adalah ketua umum partai. Puan yang paling banyak sejauh pengamatan saya ini. Mungkin bisa berbeda di tempat dan kota lain. Kalau kalian tanya kepada masyarakat apa tujuan mereka memasang baliho tersebut, mereka sudah cukup pintar untuk menjawab. Apalagi kalau bukan untuk Capres 2024. Apalagi Puan Maharani dengan Tanglin. Kepak sayap kebinekaan. Terlalu jelas arahnya kemana. Tes the weather atau tes pangsa pasar untuk mencari tahu sejauh apa elektabilitas Puan karena menurut beberapa hasil survei elektabilitasnya sangat jauh dari kata memuaskan. 3 lainnya mungkin punya niat yang sama meski ada yang membantah dan tidak ada instruksi khusus dari partai atau ketua umumnya. Tapi percayalah, mau apa alasan pun, masyarakat punya pandangan tersendiri dan banyak yang yakin baliho tersebut sama dengan apa yang dilakukan para caleg menjelang pileg. Hanya saja ini pilpres butuh waktu sendiri mungkin untuk memulai start, terkhusus soal Puan Maharani. Banyak yang menilai maraknya pemasangan baliho Puan karena PDIP. Banyak yang menilai maraknya pemasangan baliho Puan karena PDIP mungkin ingin menyudahi isu keterkaitan Ganjar Pranowo dengan Pilpres 2024. Apalagi kabarnya baliho tersebut diwajibkan oleh partai atau anggota DPRD, makin jelas PDIP sedang memoles Puan agar lebih kinclong pada saatnya nanti. Tujuan lainnya adalah kemungkinan karena sebelumnya Ganjar Pranowo sangat populer. Banyak dorongan dan suara dukungan yang menyiarkan bahwa Ganjar layak untuk dicalonkan sebagai calon presiden tahun 2024. Di media sosial juga saya melihat dengan mata kepala sendiri betapa masifnya dukungan tersebut. Ini juga memercik kepersatuan antara Puan dengan Ganjar. Kalau dalam kacamata orang awam, Puan mungkin merasa tersaingi, sehingga dia harus melakukan sesuatu jika tidak ingin tersingkir lebih jauh.
Ganjar pun tak bersuara, tak banyak berkomentar, dan lanjut beraktivitas seperti biasa. Puan makin gencar lewat baliho agar masyarakat terus teringat dengan dirinya sekaligus secara perlahan membungkam dan menguji dukungan publik yang selalu mengaitkan Ganjar dengan Pilpres 2024. Banyaknya baliho Puan menunjukkan bahwa PDIP bakal mengusung Puan di Pilpres 2024. Ada yang bilang ini cuma tes the water atau strategi politik untuk mengusung calon sebenarnya. Tapi secara sekilas, menjamurnya baliho Puan adalah upaya mengakhiri tekanan publik apakah PDIP bakal merestui Ganjar untuk melanjut ke Pilpres 2024. PDIP sangat transparan dan bahkan terkesan frontal untuk menyampaikan kepada publik bahwa calon terkuat untuk Pilpres 2024 dari PDIP adalah Puan Maharani, bukan Ganjar, bukan siapapun. Tapi inilah adalah hak PDIP. Tapi bagi kita ini adalah manuver yang belum waktunya. Tidak etis dikala negara ini masih sibuk berperang dengan pandemi. Ada sebagian orang yang sudah sibuk memikirkan strategi untuk tahun 2024. Dan kalau melihat persamaan keempat ketua umum yang wajahnya terpampang di baliho, ada satu persamaan, yaitu mereka semuanya memiliki elektabilitas yang rendah. Kalau bahasa awamnya, sulit menang di Pilpres nanti. Bisa jadi mereka punya niat tapi peluang kecil sekali. Maka Ganjar mencuri start dari awal. Tapi apakah baliho beneran efektif untuk menjaring simpati masyarakat yang makin lama makin skeptis terhadap promosi baliho? Apakah bagus mencari dukungan di tengah pandemi saat banyak orang sedang kesulitan membiayai hidup? Ini terlihat sangat blunder. Percayalah, dukungan alami dari masyarakat jauh lebih efektif daripada dukungan semua yang datang dari promosi baliho. Kalau Ganjar mau direndam lajunya, malah ini adalah kode keras. Semakin ditahan, semakin kencang lajunya di kemudian hari. Mau baliho sebanyak apapun, bahkan di setiap persimpangan jalan besar maupun jalan kecil, maupun di gang-gang, kalau memang elektabilitas kecil, ya tetap tidak jauh-jauh dari situ. Kalau naik pun tidak akan seberapa, tidak akan signifikan. Salah besar untuk menanggapi hati warga lewat baliho. Dukungan itu dari hati dan terkait secara emosional. Kalau lihat baliho dianggap efektif, artinya calon pemimpin harus punya banyak uang. Orang bisa jangan harap, gitukah? Ketua DPR RI Puan Maharani akhir-akhir ini cukup efektif mengkritik kebijakan pemerintah termasuk berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. Sikap Puan Maharani mengkritik pemerintahan itu mendapat respon dari banyak pihak, salah satunya pengamat politik Rustam Ibrahim. Rustam, sama akrabnya, menilai sikap Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu salah. Sebab kata Rustam, Puan merupakan Ketua DPR RI yang tentunya menjadi pemimpin koalisi sebesar partai pendukung pemerintah saat ini. Seharusnya bukan jadi pengkritik, tetapi meluruskan agenda-agenda pemerintahan di DPR RI, ujar Rustam dalam keterangannya. Menurut Rustam, kritik bukanlah menjadi urusan Puan Maharani, tetapi oposisi. Rustam menjelaskan bahwa kritik yang disampaikan tersebut akan merugikan Puan sendiri. Mengkritik pemerintah tidak akan membuat elektabilitas Puan naik, justru mengurangi simpati, ujar Rustam. Seperti diketahui, belakangan ini Puan Maharani cukup sering mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Beberapa kritik yang disampaikan Puan seperti mendesak pemerintahan membangun sistem perlindungan tenaga kesehatan dan memperingatkan Jokowi untuk memperbaiki komunikasi publik atau strategi politik untuk mengusung calon sebenarnya. Tapi secara sekilas, menjamurnya baliho Puan adalah upaya mengakhiri tekanan publik apakah PDIP bakal merestui Ganjar untuk melanjut ke Pilpres 2024. Salam kecebong.